Hai, brother, sister. Orang Bali ini divonis hukuman penjara di Amerika selama 30 tahun. Dia bekerja di kapal pesiar mewah MS New Amsterdam. Dia bekerja sebagai pelayan room service yang dikenal rajin, pendiam, dan hanya fokus pada pekerjaannya. Sampai pada suatu malam di bulan Februari 2014. Sebuah kalimat sederhana, hanya satu atau dua kata yang keluar dari mulut seorang bule, menembus pertahanan mentalnya. Kalimat yang menurutnya itu menjatuhkan harga diri ibunya. Dia pun gelap mata, lalu mendatangi bule itu masuk ke kamarnya dan melampiaskan dendamnya hingga wajah si bule ini mengeluarkan sirup merah yang banyak, sampai wajah si bule mengalami cedera yang serius. Menurut pengakuannya, dia sempat memperkaosnya dan ingin membuangnya ke laut, tetapi gagal karena bule itu sempat melawan dan melarikan diri. Bule itu pun berusaha melaporkan kejadian ini ke security dan pelakunya pun ditangkap. Inilah kasus Ketut Pujayasa. Bersama Black Corner, stabilkan posisi kalian. Pastikan kalian menonton videonya hingga selesai, agar kalian tidak salah dalam memahami isi dari video ini. Ingat, bijaklah dalam berkomentar. Untuk memahami apa yang terjadi di kapal pesiar itu, kita nggak bisa cuma lihat sosok Ketut sebagai seorang narapidana. Kita harus mundur jauh ke belakang, ke sebuah desa di Bali, tempat di mana Ketut tumbuh besar dengan nilai-nilai kesantunan, kerja keras, dan ramah tamah. Ketut Pujayasa bukanlah orang yang lahir dari keluarga berada. Dia adalah tipikal pemuda lokal yang punya mimpi sederhana, yaitu ingin melihat orang tuanya punya hidup yang lebih layak, ingin memperbaiki rumah, dan mungkin suatu saat nanti punya modal untuk usaha di tanah kelahirannya sendiri. Dan bagi banyak pemuda di Bali, jalan pintas menuju mimpi itu seringkali hanya satu, yaitu bekerja di kapal pesiar. Kalian harus tahu proses untuk bisa naik ke atas kapal itu nggak gampang dan nggak murah. Ketut harus melewati pelatihan berbulan-bulan, tes bahasa Inggris yang menguras otak, hingga biaya agensi yang jumlahnya nggak sedikit. Mungkin dia harus meminjam uang atau keluarganya harus menjual aset demi tiket keberangkatannya. Ada beban berat di pundaknya, bahkan sebelum dia menginjakan kaki ke dek kapal pesiar MS New Amsterdam. Di usianya yang masih kepala dua, Ketut akhirnya berhasil. Dia resmi menjadi kru Holland America Line. Perasaan keluarganya saat melepas dia di bandara sangatlah bangga. Di mata orang desa, Ketut adalah pahlawan devisa. Tapi realitanya, kerja di bagian room service itu jauh dari kata glamor. Ketut adalah orang pertama yang harus bangun dan orang terakhir yang tidur. Dia harus hafal ratusan nomor kamar, preferensi tamu yang berbeda-beda, dan yang paling berat, dia harus selalu tersenyum. Di atas kapal pesiar, ada aturan tak tertulis. The guest is always right. Tamu selalu benar. Tidak peduli seberapa lelah kamu, seberapa rindu kamu dengan rumah, atau seberapa kasar tamu memperlakukanmu. Kamu harus tetap menunduk dan berkata, "Yes, madam," atau "Suddenly, sir." Selama hampir 2 tahun, Ketut menjalankan peran itu dengan sempurna. Dia dikenal sebagai pekerja yang disiplin, nggak pernah bikin masalah, dan cenderung pendiam. Tapi di balik diamnya itu ada akumulasi, yaitu akumulasi dari rasa sepi karena ribuan mil jauhnya dari keluarga, rasa lelah karena shift yang bisa mencapai 12 jam lebih, dan tekanan mental tinggal di ruang kru yang ukurannya mungkin nggak lebih besar dari kamar mandi. Ketut sedang menabung rasa sakit demi setiap dolar yang dia kirim ke Bali. Dia nggak tahu kalau di titik jenuhnya nanti, identitasnya sebagai orang Bali yang dikenal sabar dan murah senyum akan berbenturan keras dengan ego seorang penumpang yang merasa punya segalanya. 14 Februari 2014. Di seluruh dunia, orang merayakan cinta. Di atas kapal MS New Amsterdam, suasananya luar biasa meriah. Restoran penuh, dekorasi merah di mana-mana, dan hampir seluruh para tamu memesan coklat ke kamar mereka. Bagi Ketut Pujayasa, ini bukan hari kasih sayang. Ini adalah hari kerja yang sangat berat. Permintaan room service membludak. Ketut mondar-mandir di lorong, membawa nampan berat, melayani tamu-tamu yang sedang mabuk asmara. Dia lelah, bahkan sangat lelah. Tapi dia masih punya beberapa kamar lagi sebelum shiftnya berakhir. Salah satunya adalah kamar nomor 3122. Ketut sampai di depan pintu kamar Nancy Stevens.
seorang wanita warga negara Amerika berusia 56 tahun. Ketut melakukan prosedur standar. Dia mengetuk pintu sekali, 2 kali, hingga sampai 3 kali. Karena sesuai prosedur, dia harus mengumumkan kehadirannya. Tetapi nggak ada jawaban yang ramah. Dari dalam kamar, Ketut mendengar suara. Dan disinilah guys, segalanya runtuh. Menurut pengakuan Ketut di hadapan agen FBI nantinya, dia mendengar sebuah kalimat hinaan yang sangat spesifik. Kalimat yang nggak cuma menyerang dia secara pribadi, tapi menyerang identitasnya, martabatnya, harga dirinya, dan orang tuanya sebagai seorang manusia. Nancy Stephens dikabarkan meneriakkan kata-kata kasar yang merujuk kepada ibunya karena merasa terganggu dengan ketukan pintu Ketut. Bagi sebagian orang mungkin itu cuma umpatan orang kesal. Tapi bagi Ketut, yang sudah bekerja belasan jam yang jauh dari rumah, yang selalu menelan egonya demi uang tip, kata-kata itu seperti bensin yang disiram ke api yang sudah lama terpendam. Ketut terdiam di depan pintu. Nampan di tangannya terasa ribuan kali lebih berat. Dalam budaya kita di Indonesia, harga diri adalah segalanya. Kita diajarkan untuk menghormati orang lain, tapi kita juga punya titik didih jika dihujat dengan cara yang merendahkan ibu dan latar belakang kita. Di momen itu, sesuatu dalam diri Ketut itu patah. Dia nggak membalas teriakan itu. Dia nggak melaporkannya ke supervisor. Dia justru berbalik arah, berjalan menjauh dengan kepala tertunduk. Tapi di dalam kepalanya, suara hujatan itu terus bergema, berulang-ulang. Dia merasa tidak lagi dianggap sebagai manusia, melainkan hanya sebuah keset yang untuk diinjak-injak. Ketut kembali ke area kru. Tapi dia nggak bisa kerja lagi dengan tenang. Dia duduk, merenung, dan rasa sakit hatinya perlahan berubah menjadi kemarahan yang dingin. Dia merasa harus ada permintaan maaf. Dia merasa harga dirinya harus ditebus. Dia menunggu, dia membiarkan jam demi jam berlalu sampai kapal itu benar-benar sunyi. Dia menunggu sampai seluruh tamu tertidur lelap dan lampu-lampu di lorong itu meredup. Dan disinilah rencana gelap itu mulai terbentuk. Sebuah rencana yang awalnya mungkin hanya untuk memberi pelajaran, tetapi berubah menjadi salah satu serangan paling jahat dalam sejarah industri kapal pesiar. Pukul 3 pagi, di saat hampir semua orang di atas kapal MS New Amsterdam terlelap dalam ayunan ombak kapal pesiar, Ketut Pujayasa masih terjaga. Dia tidak sedang berada di tempat tidurnya. Dia berdiri di sebuah lorong sempit, memegang sebuah benda yang seharusnya menjadi alat kerja. Tapi malam itu berubah jadi alat kejahatan, yaitu kunci master atau paske. Dengan kunci master atau paske, Ketut bisa membuka semua kamar tamu. Rencana yang tadinya hanya sekedar amarah, kini mulai berubah menjadi aksi nyata. Ketut berjalan menuju ke kamar 3122 milik Nancy Stephens. Ketut membuka pintu kamar Nancy Stephens dengan perlahan. Dia masuk ke dalam kegelapan. Di sana Nancy sedang tertidur pulas. Sama sekali nggak menyadari kalau privasinya sudah ditembus. Awalnya menurut pengakuan Ketut, dia hanya ingin menunggu Nancy bangun untuk meminta penjelasan atau menakut-nakutinya. Tapi rasa takut ketahuan dan adrenalin yang memuncak justru memicu ledakan yang nggak terkendali. Saat Nancy terbangun dan menyadari ada orang asing di kamarnya, dia berteriak. Dan teriakan itu adalah pemicu terakhir bagi Ketut. Dia nggak bisa mundur lagi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah serangan yang sangat luar biasa. Ketut menyerang Nancy dengan tangan kosong. Tapi kemudian dia menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Dia menekan leher Nancy menggunakan kabel telepon. Nancy pun mencoba melawan. Dia berjuang demi dirinya dan disebutkan juga ada bekas-bekas upaya perlawanan Nancy di seluruh kamar. Nancy bahkan sempat mencoba lari ke arah balkon atau pintu. Tapi Ketut yang sudah gelap mata terus mengejarnya. Dan Ketut pun beraksi di luar kendali dirinya hingga sampai wajah Nancy mengeluarkan sirup merah yang banyak lalu melemparkannya ke arah balkon. Dan terakhir, menurut laporan dan pengakuan Ketut, dia sempat memperkaos Nancy. Setelah itu Ketut meninggalkan kamar itu. Dia lari kembali ke dek kru. Tapi kini dia bukan lagi Ketut si pelayan rajin. Dia adalah seorang pria yang baru saja melakukan kejahatan besar di perairan internasional. Dia tahu hidupnya yang lama, mimpinya untuk keluarga di Bali sudah tamat malam itu juga. Setelah kejadian di kamar 3122, waktu seolah berhenti bagi Ketut. Dia tidak lari ke ruang mesin untuk bersembunyi.
Dia tidak mencoba melompat ke laut untuk mengakhiri hidupnya. Dia kembali ke kamarnya dengan tubuh yang gemetar hebat. Di titik ini adrenalinnya drop total, digantikan oleh kesadaran yang sangat pahit, yaitu apa yang baru saja saya lakukan. Ketut tidak mencoba menghilangkan jejak atau melarikan diri. Dia justru menunjukkan reaksi yang sangat manusiawi. Dia ketakutan. Dia sempat mencoba menceritakan apa yang terjadi kepada rekan kerjanya. Sebuah tanda bahwa beban di kepalanya sudah terlalu berat untuk dipikul sendiri. Dia tahu, begitu matahari terbit sepenuhnya, kehidupannya sebagai pemuda Bali yang merantau sudah selesai. Ketika kapal akhirnya bersandar, suasana mewah di MS New Amsterdam berubah menjadi zona merah. Agen dari FBI langsung naik ke atas dek. Mengapa FBI? Karena kejadian ini melibatkan warga negara Amerika di perairan internasional. Ini bukan lagi urusan keamanan internal kapal. Ini sudah jadi urusan negara. Dan disinilah hal yang paling mengejutkan terjadi. Biasanya dalam kasus penyerangan sejahat ini, tersangka akan menyangkal atau menyewa pengacara mahal untuk bungkam. Tetapi Ketut, dia memberikan pengakuan yang sangat jujur, bahkan terlalu jujur. Tanpa banyak drama, dia menceritakan semuanya kepada agen FBI. Ketut bilang kepada agen, saya masuk ke sana karena saya sakit hati. Dia mengakui soal kabel telepon itu. Dia mengakui soal upaya melempar Nancy ke balkon. Tidak ada kebohongan. Kejujurannya ini sebenarnya bikin para agen FBI agak terdiam. Mereka melihat seorang pria yang tampak sangat menyesal. Tapi di saat yang sama, mereka melihat hasil dari kejahatan yang dia lakukan pada Nancy Stephens. Ketut dihadapkan pada persidangan di Florida, Amerika. Ketut tidak hanya menghadapi hakim, tetapi dia menghadapi sistem hukum Amerika yang dikenal sangat tegas terhadap kasus kejahatan. Di kursi penuntut ada jaksa federal yang membawa bukti-bukti, foto-foto kamar 3122 yang berantakan, kabel telepon yang digunakan oleh Ketut, dan kesaksian medis tentang luka-luka yang diderita Nancy Stephens. Jaksa penuntut menggambarkan Ketut sebagai sosok yang melakukan kejahatan terencana. Mereka menyoroti fakta bahwa Ketut menggunakan kunci master untuk masuk, dan itu dianggap sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan perusahaan kepadanya. Di mata hukum Amerika, ini bukan sekedar marah. Ini adalah serangan privasi yang jahat. Tetapi di sisi lain, pengacara yang mendampingi Ketut mencoba membawa perspektif lain. Mereka tidak membantah bahwa Ketut bersalah, tetapi mereka menghadirkan latar belakang Ketut, seorang pria yang tidak pernah punya catatan kriminal, seorang pekerja teladan yang retak karena penghinaan rasis dan tekanan kerja yang sangat luar biasa. Pengacaranya berargumen bahwa Ketut mengalami gangguan mental sesaat karena provokasi yang sangat menyakitkan. Momen paling menyentuh di persidangan adalah ketika Ketut diberikan kesempatan untuk berbicara. Dengan suara gemetar melalui penerjemah, dia menyampaikan permintaan maafnya. Dia tidak mencari alasan, dia mengakui bahwa tindakannya salah. Kejujurannya ini sempat membuat suasana sidang menjadi hening. Di sini kita melihat sisi manusiawi dari seorang terdakwa. Dia bukan monster yang dingin, dia adalah pemuda yang sangat-sangat menyesal. Tetapi hukum tetaplah hukum. Hakim menyadari ada unsur yang meringankan, seperti kejujuran Ketut dan provokasi awal dari Nancy. Tetapi dampak kekerasan itu terlalu besar untuk diabaikan. Nancy Stephens selaku korban, meski tidak hadir langsung di beberapa sesi, memberikan pernyataan tentang bagaimana hidupnya hancur karena trauma malam itu. Dan kita persingkat saja, vonis akhirnya dijatuhkan 30 tahun penjara di penjara federal Amerika. Angka ini mengejutkan banyak pihak di Indonesia. 30 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Itu berarti Ketut akan menghabiskan hampir seluruh sisa masa mudanya di balik jeruji besi di Amerika. Ribuan mil jauhnya dari keluarga di Bali. Hakim menyatakan bahwa hukuman berat ini diperlukan sebagai efek jera. Sebuah pesan bagi siapapun yang bekerja di industri pelayanan bahwa kekerasan tidak akan pernah ditoleransi, apapun alasannya. Bagi Ketut, vonis itu diterima dengan ketabahan yang luar biasa. Dia hanya tertunduk, mungkin di dalam kepalanya dia sudah memenjarakan dirinya sendiri sejak malam kejadian itu. Dia akan dipindahkan ke penjara federal dengan tingkat keamanan tinggi, memulai hidup baru sebagai narapidana di negeri asing. Saat berita ini sampai kepada keluarga Ketut, dunia seolah runtuh. Kabar bahwa Ketut melakukan kejahatan dan terancam penjara seumur hidup di Amerika bukan cuma jadi pukulan mental, tapi juga jadi beban sosial. Di desa yang kecil, berita seperti ini menyebar lebih cepat dari api. Ayah Ketut dalam beberapa wawancara media saat itu hanya bisa tertunduk lesu. Dia bilang Ketut itu anak baik. Dia tidak pernah berkelahi di desa.
Artinya ayahnya sendiri pun tidak percaya atas kejahatan yang dilakukan oleh Ketut. Sedangkan ibu Ketut sampai jatuh sakit terus-menerus menangis menyebut nama anaknya yang sekarang terkurung di belahan bumi lain. Mereka nggak punya uang buat terbang ke Amerika. Mereka nggak punya kuasa buat melawan hukum federal Amerika. Mereka cuma punya doa dan air mata. Yang paling menyedihkan adalah rasa tak berdaya. Bayangkan aja orang tua yang melihat anaknya hilang di negeri orang. Mereka tahu Ketut masih hidup, tetapi mereka tahu mereka mungkin gak akan pernah bisa memeluknya lagi sampai mereka tua. Hukuman 30 tahun bagi Ketut adalah hukuman seumur hidup bagi orang tuanya. Keluarga Ketut sempat berharap ada keringanan. Mereka berharap pemerintah bisa membantu membawa Ketut pulang untuk diadili di Indonesia. Ada upaya-upaya doa bersama di desa. Mereka memohon pada Tuhan agar Ketut diberikan kekuatan. Bagi mereka, Ketut tetaplah anak mereka yang salah langkah karena emosi, bukan seorang monster seperti yang digambarkan media-media asing. Reaksi keluarga ini mengingatkan kita pada satu hal ya. Saat seseorang melakukan kejahatan, korbannya bukan cuma orang yang diserang, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan. Ketut membawa beban 30 tahun di dalam penjara, tapi keluarganya di Bali membawa beban rasa malu, rindu, dan kesedihan yang sama beratnya setiap hari selama sisa hidup mereka.